Malaysia negara kaya minyak, tapi kenapa harga bahan bakarnya justru melonjak tajam? Dalam waktu singkat, harga diesel naik drastis dan langsung menekan kehidupan sehari-hari. Biaya transportasi naik, harga barang ikut terdorong, dan tekanan terasa sampai ke dapur rumah tangga. Di saat yang sama, negara tetangga justru terlihat lebih tenang menghadapi situasi yang sama. Indonesia mampu menjaga harga tetap stabil meski harga minyak dunia sedang bergejolak. Perbedaan ini memicu satu pertanyaan besar yang tidak bisa diabaikan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kebijakan energi kedua negara ini? Apakah ini soal strategi, kesiapan, atau ada hal lain yang belum terlihat? Cerita ini bukan hanya tentang kenaikan harga bahan bakar. Ini tentang bagaimana satu keputusan bisa mengubah arah ekonomi dan kehidupan jutaan orang. Dan yang lebih penting, ini tentang siapa yang benar-benar siap menghadapi krisis. Malaysia selama ini dikenal sebagai negara yang kuat secara ekonomi, terutama karena statusnya sebagai penghasil minyak. Selama bertahun-tahun, kekayaan sumber daya tersebut membantu menjaga harga bahan bakar tetap terjangkau bagi masyarakat. Banyak orang tumbuh dengan anggapan bahwa harga energi akan selalu stabil dan terkendali. Namun situasi mulai berubah ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan yang tajam. Tekanan dari pasar global perlahan masuk ke dalam negeri dan mulai memengaruhi kebijakan pemerintah. Subsidi yang sebelumnya mampu menahan lonjakan harga kini berubah menjadi beban besar bagi anggaran negara. Pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit antara menjaga stabilitas harga atau melindungi kondisi fiskal. Keputusan yang diambil tidak lagi bisa menyenangkan semua pihak. Di satu sisi, mempertahankan subsidi berarti menguras keuangan negara dalam jumlah besar. Di sisi lain, mengurangi subsidi langsung berdampak pada kenaikan harga yang dirasakan masyarakat. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi dampaknya terasa cepat. Masyarakat mulai menyadari bahwa kondisi yang selama ini dianggap aman, ternyata memiliki batas. Rasa kaget muncul karena perubahan tersebut menyentuh kebutuhan sehari-hari. Harga bahan bakar bukan hanya angka di papan informasi, tetapi bagian penting dari aktivitas ekonomi. Ketika harga mulai bergerak naik, kekhawatiran ikut meningkat. Banyak pihak mulai mempertanyakan apakah kondisi ini bisa dikendalikan. Di ruang publik, diskusi tentang ekonomi menjadi semakin sering terdengar. Topik yang sebelumnya dianggap jauh, kini menjadi pembicaraan utama. Kenaikan harga energi memicu perhatian karena efeknya meluas ke berbagai sektor. Biaya transportasi, produksi, dan distribusi semuanya berkaitan langsung dengan bahan bakar. Situasi ini menciptakan tekanan yang tidak bisa diabaikan. Pemerintah harus menjelaskan langkah yang diambil di tengah meningkatnya kekhawatiran. Sementara itu, masyarakat mencoba menyesuaikan diri dengan kondisi baru yang belum sepenuhnya dipahami. Ketidakpastian mulai terasa, karena tidak ada yang tahu seberapa jauh perubahan ini akan berlangsung. Bagi sebagian orang, ini menjadi tanda bahwa sistem yang selama ini diandalkan mulai menunjukkan kelemahan. Harapan akan kestabilan perlahan bergeser menjadi kewaspadaan. Kondisi ini juga membuka diskusi tentang ketahanan ekonomi jangka panjang. Apakah ketergantungan pada subsidi bisa terus dipertahankan atau justru perlu diubah? Pertanyaan tersebut muncul seiring meningkatnya tekanan dari luar negeri. Kenaikan harga global tidak bisa dikendalikan secara langsung oleh pemerintah, namun dampaknya tetap harus ditanggung di dalam negeri. Disinilah tantangan utama mulai terlihat dengan jelas. Malaysia tidak hanya menghadapi kenaikan harga, tetapi juga perubahan cara mengelola sumber daya. Langkah yang diambil pada masa ini akan menentukan arah kebijakan ke depan. Situasi yang berkembang menjadi pengingat bahwa kekuatan ekonomi tidak selalu berarti kebal terhadap krisis. Ada faktor eksternal yang dapat memengaruhi stabilitas dalam waktu singkat. Kondisi ini menuntut respons yang cepat dan terukur. Kepercayaan publik menjadi hal yang sangat penting dalam menghadapi masa sulit seperti ini. Tanpa komunikasi yang jelas, kekhawatiran bisa berubah menjadi ketidakpuasan. Perubahan yang terjadi akhirnya bukan hanya soal angka, tetapi juga soal persepsi. Bagaimana masyarakat melihat kebijakan akan memengaruhi stabilitas sosial secara keseluruhan. Di titik ini, Malaysia memasuki fase baru yang penuh tantangan. Situasi yang sebelumnya terasa nyaman kini berubah menjadi ujian nyata. Semua pihak mulai menyadari bahwa masa mudah mungkin tidak akan kembali dalam waktu dekat. Dan dari sinilah cerita tentang tekanan subsidi serta dampaknya mulai berkembang lebih jauh. Perubahan yang mulai terasa di Malaysia tidak berhenti pada kekhawatiran semata.
tekanan terhadap subsidi bahan bakar semakin nyata ketika harga minyak dunia terus bergerak naik. Kondisi ini membuat beban anggaran negara meningkat dengan cepat. Subsidi yang sebelumnya menjadi penopang, justru berubah menjadi titik tekanan baru. Pemerintah harus menghitung ulang kemampuan keuangan secara lebih hati-hati. Setiap kenaikan harga global langsung berdampak pada besarnya dana yang harus dikeluarkan. Situasi ini tidak memberi banyak ruang untuk mempertahankan kebijakan lama. Pilihan yang tersedia semakin terbatas dan semuanya memiliki konsekuensi besar. Di satu sisi, menjaga harga tetap rendah akan melindungi daya beli masyarakat. Namun di sisi lain, langkah tersebut berisiko memperbesar defisit anggaran. Ketika beban terus bertambah, keputusan untuk melakukan penyesuaian mulai dipertimbangkan secara serius. Kebijakan subsidi yang selama ini dianggap aman, ternyata tidak sepenuhnya berkelanjutan. Tekanan eksternal memaksa perubahan yang sebelumnya sulit dibayangkan. Pemerintah mulai mengarah pada langkah rasionalisasi subsidi. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi beban fiskal agar tetap terkendali. Namun kebijakan tersebut langsung menimbulkan reaksi dari masyarakat. Banyak yang merasa perubahan ini datang terlalu cepat. Sebagian lainnya menilai bahwa dampaknya akan sangat luas. Kenaikan harga bahan bakar tidak hanya mempengaruhi pengguna kendaraan pribadi. Sektor logistik menjadi salah satu yang paling terdampak. Biaya distribusi barang mulai meningkat seiring kenaikan harga energi. Pelaku usaha kecil juga merasakan tekanan yang sama. Mereka harus menyesuaikan biaya operasional dalam waktu singkat. Tidak semua mampu menyerap kenaikan tersebut. Sebagian akhirnya meneruskan beban biaya kepada konsumen. Dari sinilah tekanan inflasi mulai terasa secara bertahap. Harga barang kebutuhan sehari-hari ikut mengalami kenaikan. Masyarakat mulai merasakan perubahan langsung dalam pengeluaran mereka. Situasi ini memperkuat kekhawatiran yang sebelumnya hanya bersifat dugaan. Di ruang publik, pembahasan mengenai subsidi menjadi semakin intens. Banyak pihak mulai mempertanyakan arah kebijakan yang diambil. Ada yang mendukung langkah penghematan demi kestabilan jangka panjang. Namun tidak sedikit yang merasa bahwa rakyat menjadi pihak yang paling terdampak. Ketegangan ini menciptakan perdebatan yang cukup tajam. Pemerintah dituntut untuk memberikan penjelasan yang lebih terbuka. Transparansi menjadi isu penting dalam situasi seperti ini. Masyarakat ingin memahami dasar perhitungan yang digunakan. Tanpa penjelasan yang jelas, kepercayaan bisa menurun dengan cepat. Sementara itu, tekanan global tidak menunjukkan tanda akan mereda. Harga energi tetap bergerak fluktuatif dan sulit diprediksi. Hal ini membuat kebijakan harus terus disesuaikan dengan kondisi terbaru. Tidak ada solusi yang benar-benar mudah dalam menghadapi situasi ini. Setiap langkah membawa dampak yang luas terhadap ekonomi dan sosial. Perubahan yang terjadi akhirnya menandai pergeseran besar dalam pengelolaan subsidi. Malaysia mulai memasuki fase di mana efisiensi menjadi prioritas utama. Kebijakan yang sebelumnya berfokus pada kenyamanan harus disesuaikan dengan realitas baru. Masyarakat pun dipaksa untuk beradaptasi dengan kondisi yang berubah. Tekanan yang muncul menjadi ujian bagi ketahanan ekonomi secara keseluruhan. Dari titik ini, arah kebijakan tidak lagi hanya soal menjaga harga tetap rendah. Fokus mulai bergeser pada bagaimana menjaga keseimbangan antara kemampuan negara dan kebutuhan rakyat. Dan di tengah proses tersebut, dampak nyata mulai terlihat di kehidupan sehari-hari. Tekanan yang terus meningkat akhirnya membawa perubahan yang tidak bisa dihindari. Kebijakan penyesuaian subsidi mulai dijalankan secara nyata di lapangan. Dampaknya langsung terlihat pada harga bahan bakar, terutama diesel. Kenaikan yang terjadi tidak lagi bertahap dalam jangka panjang, tetapi terasa cepat dalam waktu singkat. Masyarakat yang sebelumnya hanya mendengar rencana kini mulai merasakan langsung dampaknya. Harga yang dulu dianggap stabil, tiba-tiba melonjak ke mustua yang jauh berbeda. Perubahan ini memicu reaksi spontan dari berbagai kalangan. Banyak orang merasa tidak siap menghadapi lonjakan tersebut. Kenaikan harga menjadi topik utama di berbagai percakapan sehari-hari. Di stasiun pengisian bahan bakar, suasana berubah lebih tegang dari biasanya. Pengemudi memperhatikan angka pada papan harga dengan ekspresi terkejut. Sebagian mencoba memastikan apakah angka yang terlihat benar. Perubahan yang cepat membuat banyak orang sulit mempercayainya. Dalam waktu yang relatif singkat, selisih harga menjadi sangat terasa. Bagi pengguna kendaraan berbahan bakar diesel, dampaknya jauh lebih berat.
Biaya operasional meningkat secara langsung tanpa jeda penyesuaian. Pelaku usaha transportasi menjadi salah satu kelompok yang paling tertekan. Kenaikan harga bahan bakar langsung memengaruhi biaya perjalanan. Setiap rute yang ditempuh kini membutuhkan pengeluaran lebih besar. Margin keuntungan yang sebelumnya tipis menjadi semakin tertekan. Sebagian pengusaha mulai mempertimbangkan kenaikan tarif. Namun keputusan tersebut tidak mudah karena berisiko kehilangan pelanggan. Di sisi lain, mempertahankan harga lama berarti menanggung kerugian. Situasi ini menciptakan dilema yang sulit diselesaikan dalam waktu cepat. Reaksi serupa juga terlihat di sektor lain yang bergantung pada distribusi. Biaya pengiriman barang meningkat seiring kenaikan harga bahan bakar. Kondisi ini membuat rantai pasok menjadi lebih mahal. Perubahan harga tidak hanya terjadi di satu titik, tetapi menyebar ke berbagai sektor. Masyarakat mulai merasakan dampaknya saat berbelanja kebutuhan sehari-hari. Harga barang yang perlahan naik memperkuat tekanan yang sudah ada. Kenaikan ini tidak selalu terlihat besar dalam satu waktu. Namun jika dikumpulkan, total pengeluaran menjadi jauh lebih tinggi. Bagi keluarga dengan pendapatan tetap, kondisi ini terasa semakin berat. Mereka harus mengatur ulang prioritas pengeluaran. Beberapa kebutuhan mulai dikurangi untuk menyesuaikan kondisi. Perubahan pola konsumsi menjadi salah satu bentuk adaptasi yang terpaksa dilakukan. Di ruang publik, kritik terhadap kebijakan semakin sering muncul. Banyak yang mempertanyakan kecepatan kenaikan harga yang dianggap terlalu tinggi. Perbandingan dengan harga global juga mulai dibahas secara luas. Sebagian pihak menilai kenaikan di dalam negeri tidak sepenuhnya sejalan dengan tren dunia. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang mekanisme penentuan harga. Transparansi kembali menjadi tuntutan utama dari masyarakat. Tanpa penjelasan yang memadai, spekulasi berkembang dengan cepat. Kepercayaan publik mulai diuji dalam situasi seperti ini. Pemerintah menghadapi tekanan untuk memberikan klarifikasi yang lebih rinci. Di tengah kondisi tersebut, arus informasi semakin cepat menyebar. Media sosial menjadi ruang utama bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat. Berbagai sudut pandang muncul, mulai dari yang mendukung hingga yang menolak. Perdebatan berlangsung dengan intensitas yang tinggi. Situasi ini menunjukkan bahwa kenaikan harga bukan hanya persoalan ekonomi. Dampaknya juga menyentuh aspek sosial dan psikologis masyarakat. Rasa tidak pasti menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Orang-orang mulai mempertanyakan bagaimana kondisi ini akan berkembang ke depan. Tidak ada kepastian apakah kenaikan akan berhenti atau terus berlanjut. Ketidakjelasan ini menambah tekanan yang sudah ada. Malaysia kini berada dalam fase yang lebih kompleks dibanding sebelumnya. Kenaikan harga bahan bakar menjadi titik awal dari perubahan yang lebih luas. Dampaknya terus merambat dan membentuk dinamika baru dalam kehidupan masyarakat. Lonjakan harga yang terjadi dalam waktu singkat mulai memicu pertanyaan yang lebih serius. Masyarakat tidak lagi hanya bereaksi secara emosional, tetapi mulai mencoba memahami penyebab di balik kenaikan tersebut. Perhatian beralih dari sekadar angka ke proses pengambilan keputusan. Banyak orang ingin tahu bagaimana harga bisa berubah begitu cepat. Perbandingan dengan harga minyak dunia mulai sering dibahas. Sebagian masyarakat menemukan bahwa kenaikan di dalam negeri terasa lebih tinggi dari perubahan global. Hal ini menimbulkan kebingungan yang sulit diabaikan. Pertanyaan mulai muncul di berbagai ruang diskusi. Apakah kenaikan ini sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar? Ataukah ada faktor lain yang memengaruhi perhitungan harga? Kondisi ini mendorong munculnya rasa curiga terhadap transparansi kebijakan. Isu ini kemudian berkembang menjadi pembahasan yang lebih luas, tidak hanya soal harga, tetapi juga tentang keadilan dalam penerapan kebijakan. Sebagian warga menyoroti perbedaan harga antar wilayah. Perbedaan tersebut dianggap menimbulkan kesan perlakuan yang tidak seimbang. Pertanyaan tentang distribusi subsidi menjadi semakin tajam. Mengapa ada kelompok yang masih mendapatkan harga lebih rendah, sementara yang lain harus menanggung kenaikan yang signifikan? Situasi ini memperkuat rasa ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Di media sosial, berbagai opini bermunculan dengan cepat. Ada yang mencoba menjelaskan dengan data sederhana, namun tidak sedikit yang justru memperkeruh suasana dengan spekulasi. Arus informasi yang tidak selalu akurat membuat keadaan semakin rumit. Masyarakat harus memilah mana informasi yang dapat dipercaya. Di sisi lain, pemerintah menghadapi tekanan untuk memberikan klarifikasi.
Penjelasan yang terlambat atau tidak lengkap justru menambah pertanyaan baru. Kondisi ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang terbuka. Tanpa itu, kebijakan yang sebenarnya rasional bisa dipersepsikan negatif. Kenaikan harga bahan bakar akhirnya menjadi simbol dari masalah yang lebih besar. Bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal kepercayaan publik. Rasa tidak puas tidak selalu muncul karena angka yang tinggi. Seringkali hal itu dipicu oleh kurangnya pemahaman terhadap proses di baliknya. Masyarakat ingin dilibatkan secara tidak langsung melalui informasi yang jelas. Mereka ingin tahu bahwa keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat. Ketika hal itu tidak terpenuhi, reaksi yang muncul menjadi lebih keras. Diskusi yang awalnya sederhana berubah menjadi kritik terbuka. Sebagian pihak mulai menyuarakan tuntutan terhadap perubahan kebijakan. Ada juga yang meminta evaluasi terhadap sistem subsidi secara keseluruhan. Perdebatan berkembang menjadi semakin kompleks. Berbagai sudut pandang saling bertemu tanpa titik temu yang jelas. Situasi ini mencerminkan ketegangan yang sedang terjadi. Kenaikan harga bukan lagi sekadar isu ekonomi harian. Ia telah berubah menjadi topik nasional yang menyentuh banyak aspek. Masyarakat kini berada pada fase yang lebih kritis. Mereka tidak hanya menerima keadaan, tetapi mulai mempertanyakan arah kebijakan. Tekanan ini memaksa pemerintah untuk merespons dengan lebih hati-hati. Setiap pernyataan memiliki dampak yang besar terhadap persepsi publik. Kesalahan kecil dalam komunikasi bisa memperbesar ketidakpercayaan. Di tengah kondisi tersebut, kebutuhan akan kejelasan menjadi semakin penting. Masyarakat menunggu penjelasan yang mampu menjawab keraguan mereka. Tanpa itu, jarak antara kebijakan dan penerimaan publik akan semakin lebar. Dan dari sinilah muncul gelombang pertanyaan yang terus berkembang tanpa henti. Pertanyaan yang terus muncul dari masyarakat akhirnya mulai menemukan jawabannya di lapangan. Kenaikan harga bahan bakar tidak berhenti pada angka di papan pengumuman. Dampaknya merambat dengan cepat ke berbagai sektor yang saling terhubung. Perubahan ini mulai terasa dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Sektor transportasi menjadi salah satu yang paling awal merasakan tekanan. Biaya operasional kendaraan meningkat seiring naiknya harga diesel. Pengemudi angkutan barang harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk setiap perjalanan. Kondisi ini membuat perhitungan usaha menjadi berubah secara signifikan. Biaya yang sebelumnya stabil kini menjadi sulit diprediksi. Perusahaan logistik mulai menyesuaikan tarif untuk menutup kenaikan pengeluaran. Langkah tersebut tidak bisa dihindari karena margin keuntungan semakin menipis. Setiap kenaikan biaya bahan bakar langsung memengaruhi harga pengiriman. Dari sini, efeknya mulai menjalar ke sektor perdagangan. Barang yang dikirim ke pasar membawa biaya tambahan yang tidak terlihat sebelumnya. Pedagang harus menghadapi pilihan sulit dalam menentukan harga jual. Jika harga dinaikkan, risiko kehilangan pembeli menjadi lebih besar. Namun jika harga dipertahankan, keuntungan bisa hilang, bahkan berubah menjadi kerugian. Banyak pelaku usaha kecil berada dalam posisi yang paling rentan. Mereka tidak memiliki cadangan dana yang cukup untuk menyerap kenaikan biaya. Akibatnya, sebagian besar memilih untuk menyesuaikan harga. Perubahan ini terjadi secara bertahap namun konsisten. Konsumen mulai merasakan dampaknya saat berbelanja kebutuhan harian. Harga barang yang naik mungkin terlihat kecil secara terpisah. Namun jika dikumpulkan, total pengeluaran menjadi jauh lebih tinggi. Kondisi ini menciptakan tekanan baru bagi rumah tangga. Pengeluaran bulanan harus disesuaikan dengan situasi yang terus berubah. Sebagian keluarga mulai mengurangi pembelian yang tidak mendesak. Prioritas kebutuhan menjadi lebih ketat dari sebelumnya. Perubahan pola konsumsi menjadi salah satu cara untuk bertahan. Namun langkah ini tidak selalu cukup untuk menyeimbangkan kondisi. Tekanan inflasi mulai terasa lebih nyata di berbagai lapisan masyarakat. Kenaikan harga tidak hanya terjadi pada satu jenis barang. Dampaknya menyebar ke banyak sektor sekaligus. Hal ini memperkuat beban yang sudah dirasakan sejak awal kenaikan bahan bakar. Situasi ini menunjukkan bahwa satu kebijakan dapat memicu efek berantai. Keterkaitan antar sektor membuat dampaknya sulit dikendalikan secara cepat. Pemerintah menyadari bahwa tekanan ini perlu diantisipasi dengan langkah lanjutan. Namun respons yang diberikan membutuhkan waktu untuk menunjukkan hasil. Sementara itu, masyarakat harus beradaptasi dengan kondisi yang ada. Ketidakpastian masih menjadi bagian dari situasi yang dihadapi.
Pelaku usaha terus mencari cara untuk menjaga kelangsungan bisnis. Sebagian mencoba meningkatkan efisiensi operasional. Sebagian lainnya mencari alternatif untuk menekan biaya. Namun tidak semua upaya mampu memberikan hasil yang cepat. Kondisi ini menciptakan tekanan yang berkelanjutan. Masyarakat mulai memahami bahwa dampak kenaikan bahan bakar tidak bersifat sementara. Perubahan yang terjadi memiliki efek jangka menengah hingga panjang. Hal ini menuntut penyesuaian yang lebih serius dari semua pihak. Dari titik ini, dampak ekonomi tidak lagi bersifat terbatas. Ia berkembang menjadi tekanan luas yang memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan. Kenaikan harga bahan bakar telah berubah menjadi pemicu utama perubahan tersebut. Dan efek yang ditimbulkan terus bergerak, membentuk realitas baru yang harus dihadapi setiap hari. Dampak yang awalnya terasa di sektor transportasi, kini berkembang menjadi tekanan yang lebih luas. Kenaikan biaya tidak lagi berhenti pada distribusi barang. Efeknya mulai masuk ke setiap tahap dalam proses produksi. Setiap pelaku usaha harus menghadapi kenaikan biaya dari berbagai sisi. Harga bahan baku ikut terpengaruh karena biaya pengiriman meningkat. Proses produksi menjadi lebih mahal dari sebelumnya. Pelaku usaha tidak hanya membayar lebih untuk bahan, tetapi juga untuk operasional. Penggunaan mesin, alat berat, dan energi lainnya ikut mengalami kenaikan biaya. Kondisi ini menciptakan tekanan berlapis yang sulit dihindari. Satu perubahan kecil di awal telah memicu rangkaian kenaikan di berbagai titik. Beban tersebut tidak datang secara terpisah, tetapi terjadi secara bersamaan. Hal ini membuat banyak usaha kesulitan menyesuaikan diri dengan cepat. Mereka harus mengambil keputusan dalam waktu singkat dengan risiko yang besar. Sebagian mencoba menahan kenaikan harga untuk menjaga pelanggan. Namun langkah ini tidak bisa bertahan lama tanpa dukungan keuangan yang kuat. Ketika biaya terus meningkat, pilihan menjadi semakin terbatas. Pelaku usaha akhirnya harus menentukan langkah yang paling mungkin dilakukan. Sebagian mulai menaikkan harga secara bertahap. Sebagian lainnya mengurangi hajm produksi untuk menekan biaya. Namun setiap pilihan memiliki dampak yang tidak ringan. Kenaikan harga dapat menurunkan daya beli konsumen. Pengurangan produksi dapat mengurangi pendapatan usaha. Situasi ini menciptakan tekanan yang semakin kompleks. Tidak ada solusi yang benar-benar aman dalam kondisi seperti ini. Dampak berlapis ini mulai dirasakan secara lebih nyata oleh masyarakat. Harga barang yang tersedia di pasar mencerminkan tekanan yang terjadi di belakang layar. Kenaikan tidak hanya terjadi sekali, tetapi berulang dalam berbagai bentuk. Masyarakat mulai melihat pola bahwa hampir semua kebutuhan mengalami penyesuaian harga. Hal ini memperkuat rasa bahwa tekanan ekonomi sedang meningkat. Pengeluaran menjadi lebih sulit dikendalikan karena banyak faktor yang berubah bersamaan. Kondisi ini menuntut setiap rumah tangga untuk lebih berhati-hati. Perencanaan keuangan menjadi semakin penting dalam situasi seperti ini. Kesalahan kecil dalam pengeluaran dapat berdampak besar dalam jangka pendek. Sebagian masyarakat mulai mencari alternatif yang lebih hemat. Namun tidak semua kebutuhan memiliki pengganti yang lebih murah. Tekanan ini menciptakan perasaan terjebak dalam situasi yang sulit. Di sisi lain, pelaku usaha juga menghadapi tekanan dari konsumen. Kenaikan harga seringkali menimbulkan keluhan. Namun pelaku usaha tidak memiliki banyak pilihan. Mereka harus menjaga keseimbangan antara biaya dan kelangsungan usaha. Jika tidak, usaha yang dijalankan bisa berhenti. Kondisi ini memperlihatkan bahwa dampak kenaikan bahan bakar tidak bersifat sederhana. Ia menciptakan efek berantai yang menyentuh berbagai lapisan sekaligus. Dari produksi hingga konsumsi, semua terhubung dalam satu sistem. Ketika satu bagian mengalami tekanan, bagian lain ikut terpengaruh. Inilah yang membuat situasi menjadi semakin sulit dikendalikan. Perubahan yang terjadi tidak hanya bersifat sementara. Dampaknya mulai membentuk pola baru dalam aktivitas ekonomi. Masyarakat dan pelaku usaha dipaksa untuk beradaptasi dengan cepat. Tidak semua mampu mengikuti perubahan tersebut dengan mudah. Sebagian mulai tertinggal dan menghadapi risiko yang lebih besar. Dari titik ini, terlihat jelas bahwa tekanan yang muncul tidak datang dari satu arah. Ia berkembang secara berlapis dan saling memperkuat. Dan kondisi inilah yang menandai fase baru dalam krisis yang sedang berlangsung. Tekanan yang terus menumpuk akhirnya mulai berubah menjadi reaksi terbuka dari masyarakat.
Apa yang sebelumnya dirasakan secara diam-diam kini mulai disuarakan secara langsung. Keluhan tidak lagi terbatas di ruang pribadi, tetapi muncul di ruang publik. Masyarakat mulai menyampaikan pandangan mereka dengan lebih berani. Kenaikan harga bahan bakar menjadi titik awal dari ketidakpuasan yang lebih luas. Banyak yang merasa beban ekonomi tidak dibagi secara adil. Perasaan ini muncul karena dampak yang dirasakan tidak merata. Sebagian kelompok merasa lebih terbebani dibanding yang lain. Perbedaan kebijakan di beberapa wilayah mulai menjadi sorotan. Hal ini memicu pertanyaan tentang keadilan dalam distribusi subsidi. Masyarakat mulai membandingkan kondisi antar daerah. Perbandingan tersebut memperkuat persepsi adanya ketimpangan. Diskusi tentang hal ini berkembang dengan cepat di berbagai platform. Media sosial menjadi saluran utama untuk menyuarakan pendapat. Berbagai komentar, kritik, dan opini muncul tanpa henti. Sebagian disampaikan dengan data sederhana, sebagian lainnya lebih bersifat emosional. Namun semuanya menunjukkan satu hal yang sama. Ketidakpuasan sedang meningkat di berbagai lapisan masyarakat. Di sisi lain, tekanan juga datang dari pelaku usaha. Mereka tidak hanya menghadapi kenaikan biaya, tetapi juga reaksi dari pelanggan. Kenaikan harga seringkali menimbulkan penolakan. Hal ini membuat posisi pelaku usaha menjadi semakin sulit. Mereka berada di antara tekanan biaya dan tuntutan konsumen. Situasi ini menciptakan ketegangan yang semakin terasa. Di ruang publik, diskusi mulai berubah menjadi kritik yang lebih tajam. Beberapa pihak mulai mempertanyakan prioritas kebijakan pemerintah. Ada yang menilai bahwa langkah yang diambil belum sepenuhnya tepat. Ada pula yang meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang ada. Isu ini tidak lagi bersifat teknis, tetapi sudah masuk ke ranah kepercayaan. Kepercayaan publik menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas. Ketika kepercayaan mulai menurun, reaksi yang muncul bisa semakin besar. Pemerintah dihadapkan pada tekanan untuk merespons dengan cepat. Namun respons yang terburu-buru juga memiliki risiko. Setiap pernyataan harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Kesalahan kecil dapat memperbesar ketegangan yang sudah ada. Sementara itu, masyarakat terus mengikuti perkembangan situasi. Informasi menjadi hal yang sangat penting dalam kondisi seperti ini. Kurangnya kejelasan dapat memicu spekulasi yang tidak terkendali. Hal ini membuat suasana menjadi semakin sensitif. Perbedaan pendapat menjadi hal yang tidak terhindarkan. Sebagian masyarakat masih mencoba memahami situasi secara rasional. Namun sebagian lainnya sudah kehilangan kesabaran. Kondisi ini menciptakan dinamika sosial yang cukup kompleks. Interaksi antar kelompok menjadi lebih tegang dari biasanya. Di beberapa tempat, diskusi berubah menjadi perdebatan yang panas. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi telah berubah menjadi tekanan sosial. Dampak dari kebijakan tidak lagi terbatas pada angka dan data. Ia mulai memengaruhi hubungan antar individu dalam masyarakat. Kondisi ini menjadi tantangan yang tidak mudah untuk diatasi. Diperlukan pendekatan yang tidak hanya fokus pada ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan psikologis. Dari titik ini, situasi berkembang ke arah yang lebih sensitif. Reaksi masyarakat menjadi faktor yang semakin menentukan. Dan ketegangan yang muncul menandai bahwa krisis telah memasuki fase yang lebih terbuka. Ketegangan yang terus meningkat akhirnya memaksa perhatian beralih ke arah kebijakan pemerintah. Masyarakat tidak lagi hanya menyampaikan keluhan, tetapi mulai menuntut penjelasan yang lebih jelas. Fokus utama beralih pada bagaimana keputusan ekonomi diambil dan dijalankan. Banyak yang ingin mengetahui dasar dari setiap kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Pertanyaan mengenai prioritas anggaran mulai sering disampaikan. Sebagian pihak menilai bahwa masalah bukan hanya pada keterbatasan dana. Perhatian mulai mengarah pada bagaimana dana tersebut digunakan. Muncul anggapan bahwa pengelolaan anggaran perlu ditinjau kembali. Isu ini berkembang menjadi pembahasan yang lebih luas, tidak hanya terkait subsidi, tetapi juga menyangkut efisiensi belanja negara. Masyarakat mulai membandingkan berbagai pengeluaran pemerintah. Beberapa program dianggap tidak sejalan dengan kondisi ekonomi yang sedang terjadi. Hal ini memicu kritik terhadap arah kebijakan yang dinilai kurang tepat. Di ruang publik, diskusi mengenai prioritas menjadi semakin intens. Banyak yang berpendapat bahwa penghematan seharusnya dimulai dari internal pemerintah.
Usulan untuk mengurangi pemborosan mulai sering terdengar. Sebagian masyarakat merasa bahwa beban tidak seharusnya langsung diberikan kepada rakyat. Pandangan ini memperkuat tekanan terhadap pengambil kebijakan. Di sisi lain, pemerintah menghadapi situasi yang tidak sederhana. Setiap keputusan harus mempertimbangkan berbagai faktor sekaligus. Keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan kebutuhan masyarakat menjadi tantangan utama. Langkah yang diambil harus mampu menjaga kepercayaan publik. Namun dalam praktiknya, hal ini tidak mudah dilakukan. Perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat semakin terlihat. Komunikasi menjadi faktor yang sangat menentukan dalam kondisi ini. Penjelasan yang kurang rinci dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda. Hal ini membuat kebijakan sulit diterima secara luas. Sebaliknya, penjelasan yang terbuka dapat membantu meredakan ketegangan. Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Mereka ingin mengetahui alasan di balik setiap keputusan. Tanpa itu, kebijakan yang diambil akan terus dipertanyakan. Situasi ini membuat tekanan terhadap pemerintah semakin besar. Setiap langkah kini berada dalam sorotan publik. Kesalahan kecil dapat memicu reaksi yang lebih besar. Di tengah kondisi tersebut, kebutuhan akan transparansi menjadi semakin penting. Pemerintah dituntut untuk menunjukkan bahwa keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan angka, tetapi juga dengan kepercayaan. Kepercayaan publik menjadi aset yang sangat penting dalam menghadapi krisis. Jika kepercayaan melemah, stabilitas menjadi lebih sulit dijaga. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan tidak bisa hanya bersifat teknis. Diperlukan komunikasi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas. Di sisi lain, masyarakat juga mulai lebih aktif dalam mengawasi kebijakan. Mereka tidak lagi pasif menerima keputusan. Peran publik dalam mengawal kebijakan menjadi semakin terlihat. Hal ini menciptakan dinamika baru dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan yang terjadi telah mendorong perubahan sikap. Masyarakat menjadi lebih kritis dan terlibat. Sementara pemerintah harus beradaptasi dengan tuntutan yang semakin tinggi. Dari titik ini, arah pembahasan tidak lagi hanya soal dampak ekonomi. Ia berkembang menjadi isu tata kelola dan kepercayaan. Dan situasi inilah yang menandai fase baru dalam perjalanan kebijakan yang sedang diuji. Tekanan terhadap kebijakan yang terus meningkat akhirnya membuka ruang perbandingan dengan negara lain. Masyarakat mulai melihat bagaimana negara tetangga menghadapi situasi yang serupa. Perhatian kemudian tertuju pada Indonesia yang berada tidak jauh dari Malaysia. Dalam kondisi global yang sama, Indonesia terlihat mengambil langkah yang berbeda. Perbandingan ini muncul secara alami di berbagai diskusi publik. Banyak yang mulai mempertanyakan mengapa hasilnya bisa terlihat berbeda. Di tengah tekanan kenaikan harga energi, Indonesia justru mampu menjaga stabilitas harga bahan bakar tertentu. Hal ini menimbulkan rasa penasaran sekaligus perbandingan yang sulit dihindari. Sebagian masyarakat mulai mencari informasi tentang kebijakan yang diterapkan di sana. Media turut memperkuat sorotan terhadap perbedaan tersebut. Pemberitaan tentang kondisi Indonesia menjadi semakin sering muncul. Narasi yang berkembang menggambarkan adanya pendekatan yang lebih terukur. Indonesia disebut memiliki ruang fiskal yang masih cukup kuat. Defisit anggaran yang terjaga menjadi salah satu faktor pendukung. Selain itu, rasio utang yang relatif terkendali memberikan fleksibilitas dalam pengambilan kebijakan. Kondisi ini memungkinkan pemerintah untuk tetap memberikan subsidi energi, namun langkah tersebut bukan tanpa perhitungan. Kebijakan yang diambil didasarkan pada skenario yang telah disiapkan sebelumnya. Pemerintah memperhitungkan berbagai kemungkinan perubahan harga minyak global. Pendekatan ini memberi kesan bahwa kebijakan dijalankan secara terencana. Hal ini menjadi salah satu poin yang menarik perhatian masyarakat. Di sisi lain, Indonesia juga disebut memiliki cadangan dana tambahan. Dana tersebut berasal dari berbagai sumber di luar anggaran utama. Keberadaan cadangan ini menjadi penopang ketika tekanan meningkat. Langkah ini memberikan ruang untuk menjaga stabilitas dalam jangka pendek. Masyarakat mulai membandingkan kondisi ini dengan situasi yang terjadi di dalam negeri. Perbandingan tersebut tidak selalu bersifat objektif, namun tetap memengaruhi cara pandang terhadap kebijakan yang ada. Sebagian pihak melihat Indonesia sebagai contoh pengelolaan yang lebih hati-hati. Sebagian lainnya menilai bahwa setiap negara memiliki kondisi yang berbeda. Perdebatan pun kembali muncul dengan sudut pandang yang beragam.
Hal ini menunjukkan bahwa perbandingan lintas negara tidak bisa dilakukan secara sederhana. Banyak faktor yang memengaruhi hasil dari setiap kebijakan. Namun dalam situasi yang penuh tekanan, perbandingan tetap menjadi hal yang sulit dihindari. Masyarakat cenderung mencari contoh yang dianggap lebih baik. Hal ini menjadi bagian dari upaya memahami kondisi yang sedang terjadi. Di sisi lain, pemerintah juga menyadari adanya sorotan tersebut. Perbandingan ini menambah tekanan dalam pengambilan keputusan. Setiap kebijakan kini tidak hanya dinilai dari dalam negeri. Pandangan dari luar juga ikut memengaruhi persepsi publik. Situasi ini membuat ruang gerak menjadi semakin sempit. Keputusan harus diambil dengan mempertimbangkan banyak aspek sekaligus. Tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga soal citra dan kepercayaan. Dari titik ini, dinamika kebijakan menjadi semakin kompleks. Perbandingan dengan Indonesia menjadi salah satu faktor yang memperkuat diskusi. Masyarakat mulai melihat bahwa ada lebih dari satu cara untuk menghadapi krisis. Namun setiap pilihan memiliki konsekuensi yang berbeda. Dan di tengah perbandingan tersebut, tekanan terhadap kebijakan dalam negeri terus berlanjut. Perbandingan dengan Indonesia tidak berhenti pada permukaan saja. Banyak pihak mulai mencoba memahami alasan di balik stabilitas yang terlihat. Perhatian kemudian beralih pada kondisi fiskal yang dimiliki Indonesia. Dalam berbagai laporan, disebutkan bahwa posisi anggaran negara masih relatif terjaga. Defisit anggaran berada pada tingkat yang terkendali. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk tetap menjalankan program subsidi. Selain itu, tingkat utang yang tidak terlalu tinggi menjadi faktor penting lainnya. Kondisi ini memungkinkan fleksibilitas dalam menghadapi tekanan global. Pemerintah memiliki ruang untuk mengambil keputusan tanpa tekanan berlebihan. Pendekatan ini menunjukkan pentingnya pengelolaan fiskal yang disiplin. Kebijakan tidak hanya berfokus pada kondisi saat ini, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang. Langkah ini memberi kesan bahwa strategi yang digunakan telah dipersiapkan sebelumnya, bukan sekadar respons terhadap situasi yang mendadak. Selain kondisi anggaran, faktor lain juga mulai diperhatikan. Indonesia disebut memiliki cadangan dana yang dapat digunakan saat diperlukan. Cadangan ini menjadi semacam penyangga ketika tekanan meningkat. Dengan adanya cadangan tersebut, pemerintah memiliki opsi tambahan. Hal ini membantu menjaga stabilitas tanpa harus langsung melakukan penyesuaian drastis. Pendapatan dari sektor energi juga menjadi salah satu penopang. Sumber ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap keuangan negara. Kombinasi dari beberapa faktor tersebut menciptakan daya tahan yang lebih kuat. Masyarakat mulai melihat bahwa stabilitas bukan terjadi secara kebetulan. Ada perencanaan yang mendasari setiap langkah yang diambil. Namun demikian, kondisi ini juga tidak lepas dari tantangan. Beberapa pihak mengingatkan bahwa subsidi tetap memiliki risiko jangka panjang. Jika tidak dikelola dengan tepat, beban dapat meningkat di masa depan. Oleh karena itu, kebijakan harus tetap disesuaikan dengan kondisi yang berkembang. Subsidi yang diberikan juga perlu tepat sasaran. Hal ini penting agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh kelompok yang membutuhkan. Tanpa pengaturan yang baik, subsidi dapat menjadi tidak efisien. Pemerintah perlu memastikan bahwa distribusi berjalan dengan tepat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa stabilitas membutuhkan keseimbangan. Tidak hanya soal kemampuan finansial, tetapi juga soal pengelolaan yang tepat. Masyarakat mulai memahami bahwa setiap kebijakan memiliki sisi positif dan risiko. Perbandingan dengan Malaysia kembali menjadi bahan diskusi. Sebagian melihat perbedaan hasil sebagai bukti perbedaan strategi. Namun ada juga yang menekankan bahwa kondisi awal kedua negara tidak sepenuhnya sama. Faktor ekonomi, struktur industri, dan kebijakan sebelumnya turut memengaruhi. Hal ini membuat perbandingan harus dilakukan dengan hati-hati. Meski demikian, pembelajaran tetap dapat diambil dari situasi tersebut. Pentingnya disiplin fiskal menjadi salah satu poin yang sering disorot. Kemampuan menjaga keseimbangan anggaran dinilai sebagai kunci utama. Di tengah tekanan global, faktor ini menjadi sangat menentukan. Dari titik ini, diskusi mulai berkembang ke arah yang lebih konstruktif. Tidak hanya membandingkan, tetapi juga mencari pelajaran yang bisa diterapkan. Masyarakat mulai melihat bahwa solusi tidak selalu sederhana. Diperlukan strategi yang matang untuk menghadapi kondisi yang kompleks. Dan dari sinilah muncul pemahaman bahwa stabilitas bukan hasil dari satu keputusan.
melainkan hasil dari serangkaian kebijakan yang saling mendukung. Pemahaman tentang kekuatan fiskal Indonesia mulai membuka perhatian pada strategi yang digunakan. Banyak pihak tidak hanya melihat hasil akhirnya, tetapi juga mencoba memahami bagaimana langkah tersebut dijalankan. Fokus kemudian bergeser pada cara pemerintah mengelola sumber daya yang dimiliki. Salah satu hal yang sering dibahas adalah keberadaan cadangan dana di luar anggaran utama. Cadangan ini memberikan ruang tambahan ketika tekanan ekonomi meningkat. Dengan adanya penyangga tersebut, keputusan tidak perlu diambil secara tergesa-gesa. Pemerintah memiliki waktu untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi yang berkembang. Pendekatan ini menunjukkan pentingnya persiapan dalam menghadapi ketidakpastian. Selain cadangan dana, sumber pendapatan juga menjadi faktor penting. Pendapatan dari sektor energi dan sumber daya alam memberikan kontribusi yang signifikan. Hal ini membantu menjaga keseimbangan keuangan negara. Dengan dukungan tersebut, kebijakan subsidi dapat tetap dijalankan dalam batas tertentu. Namun langkah ini tidak dilakukan tanpa perhitungan. Pemerintah tetap mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap kebijakan. Subsidi yang diberikan tidak dimaksudkan untuk semua pihak secara merata. Ada upaya untuk mengarahkan bantuan kepada kelompok yang paling membutuhkan. Pendekatan ini bertujuan agar penggunaan anggaran menjadi lebih efisien. Tanpa pengaturan yang tepat, beban subsidi dapat meningkat secara tidak terkendali. Oleh karena itu, mekanisme penyaluran menjadi perhatian utama. Perbaikan sistem distribusi terus dilakukan untuk mengurangi kebocoran. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan kebijakan. Di sisi lain, dukungan juga diberikan kepada pelaku usaha kecil. Kelompok ini dianggap rentan terhadap perubahan biaya operasional. Dengan adanya bantuan, diharapkan mereka dapat bertahan di tengah tekanan. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Usaha kecil memiliki peran besar dalam perputaran ekonomi sehari-hari. Jika sektor ini terganggu, dampaknya bisa meluas ke berbagai bidang. Oleh karena itu, kebijakan tidak hanya fokus pada harga energi, tetapi juga memperhatikan dampak lanjutan yang mungkin terjadi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan bersifat menyeluruh, tidak hanya menyelesaikan masalah di satu titik, tetapi juga berusaha menjaga keseimbangan di berbagai sektor. Namun demikian, tantangan tetap ada di setiap langkah yang diambil. Kondisi global yang tidak stabil membuat perencanaan harus terus diperbarui. Pemerintah perlu menyesuaikan kebijakan sesuai perkembangan terbaru. Hal ini menuntut fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. Di tengah kondisi tersebut, komunikasi tetap menjadi faktor penting. Masyarakat perlu memahami arah kebijakan yang sedang dijalankan. Tanpa pemahaman yang cukup, kebijakan yang baik bisa disalahartikan. Oleh karena itu, transparansi menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Pemerintah berusaha menjelaskan langkah yang diambil secara bertahap. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik. Kepercayaan menjadi modal penting dalam menghadapi situasi sulit. Jika kepercayaan terjaga, kebijakan dapat berjalan dengan lebih efektif. Dari titik ini, terlihat bahwa stabilitas tidak hanya bergantung pada angka. Ia juga dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan dijalankan dan dikomunikasikan. Pendekatan yang terencana dan terukur menjadi kunci utama. Dan dari sinilah strategi yang lebih matang mulai terlihat dalam menghadapi tekanan yang ada. Pemahaman terhadap strategi yang diterapkan mulai mengarah pada satu kesimpulan penting. Setiap negara menghadapi tekanan yang sama, tetapi respons yang diambil bisa sangat berbeda. Perbedaan inilah yang akhirnya menentukan dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Malaysia dan Indonesia menjadi contoh nyata dari dua pendekatan yang tidak sepenuhnya serupa. Di satu sisi, tekanan terhadap subsidi memaksa perubahan yang cepat. Di sisi lain, kesiapan fiskal memberi ruang untuk menahan guncangan lebih lama. Namun, kondisi ini tidak bisa dilihat secara hitam dan putih. Setiap kebijakan memiliki kelebihan dan risiko masing-masing. Apa yang terlihat stabil hari ini belum tentu bertahan tanpa penyesuaian di masa depan. Begitu juga dengan kebijakan yang terasa berat saat ini bisa menjadi langkah penting untuk jangka panjang. Dari sini, muncul pemahaman bahwa pengelolaan energi tidak hanya soal harga. Ia berkaitan dengan ketahanan ekonomi secara keseluruhan. Kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan saat ini dan keberlanjutan ke depan. Tanpa keseimbangan tersebut, tekanan akan terus muncul dalam bentuk yang berbeda.
Masyarakat mulai melihat bahwa subsidi bukan solusi yang bisa diterapkan tanpa batas. Ada titik di mana kebijakan tersebut harus disesuaikan. Namun penyesuaian membutuhkan waktu dan strategi yang matang. Jika dilakukan terlalu cepat, dampaknya bisa langsung terasa berat. Jika terlalu lambat, beban fiskal bisa menjadi semakin besar. Inilah dilema yang dihadapi oleh banyak negara. Tidak ada keputusan yang benar-benar mudah dalam situasi seperti ini. Semua pilihan membawa konsekuensi yang harus diterima. Di tengah kondisi tersebut, peran pemerintah menjadi sangat penting. Bukan hanya dalam mengambil keputusan, tetapi juga dalam menjelaskan arah kebijakan. Komunikasi yang jelas dapat membantu mengurangi ketegangan. Sebaliknya, ketidakjelasan dapat memperbesar ketidakpuasan. Masyarakat membutuhkan kepastian, meskipun kondisi tidak sepenuhnya stabil. Mereka ingin memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Hal ini menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik. Kepercayaan tidak terbentuk hanya dari hasil, tetapi juga dari proses. Ketika masyarakat merasa dilibatkan melalui informasi yang terbuka, penerimaan terhadap kebijakan menjadi lebih baik. Di sisi lain, pelaku usaha juga memerlukan kepastian untuk merencanakan langkah mereka. Tanpa kepastian, risiko menjadi lebih sulit dikendalikan. Hal ini dapat memperlambat pemulihan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, stabilitas tidak hanya bergantung pada angka ekonomi. Ia juga dipengaruhi oleh kejelasan arah kebijakan. Dari seluruh dinamika yang terjadi, satu hal menjadi semakin jelas. Krisis energi bukan sekadar masalah jangka pendek. Ia merupakan ujian terhadap ketahanan sistem ekonomi dan tata kelola. Negara yang mampu beradaptasi dengan cepat dan terukur akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan. Namun adaptasi tersebut harus didukung oleh perencanaan yang kuat. Tanpa itu, kebijakan hanya akan menjadi reaksi sementara. Pada akhirnya, cerita ini bukan tentang siapa yang lebih baik, melainkan tentang bagaimana setiap negara menghadapi tantangan dengan cara masing-masing. Perbedaan tersebut menjadi pelajaran yang berharga. Bahwa dalam menghadapi tekanan global, tidak ada satu pendekatan yang cocok untuk semua. Yang ada adalah kemampuan untuk membaca situasi dan mengambil langkah yang tepat. Dan di tengah perubahan yang terus terjadi, kemampuan itulah yang akan menentukan arah masa depan.